Sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, sesi ketiga adalah pertanyaan. Jadi kita buka sesi 2 saja, 2 sesi. Kami minta satu sesi 5 orang, 5 orang penanya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya, nanti sesi 2. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kiranya supaya pertanyaan masuk kepada pertanyaan inti. Ya, kami beri kesempatan Haji Abdul Aris. Silakan. Penting, panitia. Ya, di sini Pak Wawan wabarakatuh. Terima kasih banyak beri kesempatan untuk menanyakan yang pertama tentang kesesatan, kafatan dan al-qiyam Islamiyah. Yang pertama, apa hubungannya kafatan al-Islamiyah dengan kaus bilang? Ya, Pak Haji bilang. Kan dia kita tahu, saya perhatikan dalam perjalanan itu sama karena mendirikan Al-Zaitun. Di Al-Zaitun itu anak-anak tidak boleh sholat. Kalau ditanya sholat, yang punya aku kan sholat juga. Dia mungkin ada hajinya, jaringan yang tolong daripada Bapak ini jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesesatannya sudah jelas. Apa tindakan ini? Baik secara struktural pusat sampai daerah, tentu kita harus memberikan pemahaman kepada umat kita. Kemudian yang terakhir dan ketiga, kesesatan sehat itu juga kepada Bapak Musamal. Sekarang yang pernah di Timur Tengah itu siap dengan Al-Sunnah. Dan bagaimana kesesatan sudah jelas. Kenapa masyarakat Syiah itu dibantu oleh PBB dan orang lain? Bagaimana sikap kita? Apa sebab dia targetnya ingin merampas kuasa. Saya baca sebuah majalah, ada namanya tahun 2020 dia akan merampas kekuasaan di Indonesia. Itu adalah majalah yang saya ada sampai. Kemudian yang kedua, sekarang pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerjasama dengan pemerintah Iran di bidang pendidikan, ekonomi dan pertahanan. Dengan tanya apa? Akan menghancurkan gerakan radikalisme dan radikal yang menonjol. Tetapi bagaimana sikap kita? Sedangkan dia adalah programnya untuk menghancurkan pengikut Al-Sunnah. Di Timur Tengah itu kan ada sekitar 100 orang sudah dibunuh, dihancurkan, dibakar, tapi tidak diberitakan. Tapi kalau si Asa mati 1 orang, itu datang utang dunia akan mengangkatnya. Ini adalah sangat berbahaya. Kerjasama kalau lebih kurang 100 pendidikan Syiah di Indonesia itu sudah merajalela 100 bidang. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Semoga ini tidak kan? Apalagi hari ini dia sudah mempersiapkan bersenjata dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan orang-orang yang tahu sunnah wal jamaah. Demikian, jadi kurang maaf dan mengatur kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Rasulullah, ada suatu hadis dari Nabi berbicara kesesatan. Kita disuruh berbicara kesesatan, tentu jelas yang mana benar, baru dan jelas yang mana sesat. Jadi saya mau tanya di sini, tetap ada hadis Rasulullah mengatakan umatku terbagi 73 golongan. Umatku. Jadi sudah dipastikan oleh Rasulullah 73 golongan itu umatku. Jadi dari kajian usul tadi tolong dijelaskan yang mana kategori umatku yang dimaksud oleh Rasulullah dalam kajian usul pokok. Kecuali ahli sunnah yang sudah satu yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau jelaskan bahwa usul daripada ahli sunnah wal jamaah yang membedakan di antara 72 golongan yang dipastikan oleh Rasulullah itu adalah umatku. Ya, bahasanya dipastikan oleh Rasulullah umatku. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada narasumber.
kalau kita lihat di berita bahwa pemerintah ini sangat gencar sekali mengubahkan yang namanya gerakan Pajak Nusantara, karena menurut pemerintah ini adalah termasuk salah satu aliran sesat. Kemudian kita lihat juga sisi lain, kita sudah memahami bahwa sesungguhnya Syiah dan Ahmadiyah itu adalah termasuk aliran sesat, dan juga bahkan Syiah ini benar-benar membahayakan bagi kehidupan bangsa, khususnya Sunni, dan juga mengancam NKRI. Tapi mengapa pemerintah nampaknya begitu tenang-tenang saja dengan adanya Syiah yang jelas-jelas sangat berbahaya? Kemudian yang kedua, di Sumatera Utara, sekolah dasar kelas 5 ada buku pegangan agamanya adalah Paya Pendidikan Agama Islam. Mereka diberi buku pegangan yang di dalam buku itu ada nama-nama 25 nabi, dan anehnya di dalam nama-nama 25 nabi itu Nabi Muhammad diletakkan pada urutan yang ke-13. Sementara kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sesuai dengan pemahaman kita bahwa Nabi Muhammad adalah pada urutan yang ke-20. Apakah ini tidak berbahaya bagi anak-anak dididik? Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal semacam itu? Ini pesan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti kita tahu tadi, banyak kejadian aliran sesat ini begitu meresahkan masyarakat, bahkan sangat menggiringkan masyarakat. Juga MUI telah membuat suatu keputusan, ada aliran-aliran yang sudah keputusan itu sesat. Mengapa dalam ini pemerintah, khususnya Kementerian Agama, tidak membuat peraturan secara tegas agar mereka dilarang membuat rumah ibadah, melaksanakan ritual agamanya, dan menyebarkan ajaran mereka yang sesat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Chandra. Apa Bu? Yeni Chandra. Ya Bu. Pertanyaan yang mendasar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lukman dan Pak Somad bahwa Ghafatar dan Syiah ada bersama dari beberapa sisi. Kalau Ghafatar tadi dikatakan bahwa seperti dokter yang hilang, itu katanya seperti dicuci otak gitu ya Pak ya, jadi gampang terpengaruh. Yang saya tanyakan adalah tentang Syiah. Syiah ini setelah dijelaskan oleh Pak Somad bagaimana ajaran-ajaran yang mereka sampaikan, jelas sekali itu adalah kalau kita yang paham tentang agama, yakin kalau itu memang sesat. Tetapi kenapa seorang Quraisy bisa masuk ke dalam ajaran itu? Sementara kita tahu bersama bahwa Quraisy adalah seorang yang mengerti tentang agama. Nah, bagaimana cara Syiah ini merangkul jemaahnya sehingga banyak sekali jemaah yang bisa mengikuti ajaran sesat mereka? Yang kedua, apakah ajaran sesat ini sudah melebar sampai ke Tuhan? Itu yang saya pertanyakan. Yang terakhir ya seperti ditanyakan Bapak tadi, bahwa ada sebuah buku pegangan agama anak kelas 5 SD yang merupakan Nabi Muhammad urutan ke-13 dan Nabi Isa urutan ke-25. Nah, bagaimana tindakan MUI dalam hal ini mengawasi buku-buku yang beredar di sekolah-sekolah? Karena kalau begitu tentu tidak ada kontrol dari pihak yang berwenang buku-buku apa saja yang masuk pada sekolah-sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Syiah dibantu oleh PBB, kerjasama pemerintah Indonesia dan Iran, kenapa bisa terjalin? Itu Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi nanti dalam menjawab ini kami akan bersinergi. Bisa saja nanti saya bicara tentang Syiah, saya juga sahabat saya
saya nanti bicara tentang gapata. Jadi kita punya sebuah kesepahaman bahwa seseorang itu hadir untuk menyempurnakan saudaranya. Maka dalam hal ini kita tidak kaku. Insyaallah nanti apa yang kurang dari jawaban saya disempurnakan oleh Pak Somad, dan apa yang bisa saya tambahkan untuk jawaban beliau akan saya tambahkan. Jadi kita akan coba. Yang pertama, apa hubungan Gavatar dengan NII KW9? Ini pertanyaan Pak Ustaz Haris. Gavatar dan KW9 ini punya kemiripan dan perbedaan yang nyaris sebenarnya hampir sangat tipis sekali. Kalau dilihat dari segi motif, misi, cara, dan pergerakannya, Musaddiq adalah orang yang benar-benar sangat akrab dan dekat dengan Panji Gumilang KW9 ini. Lalu mereka pecah menjadi dua, maka Musaddiq ini mendirikan, saya tidak suka menyebut namanya Musaddiq, karena Musaddiq ini artinya Pak yang membenarkan. Kira-kira keren pula dia macam Pak Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling cocok namanya ini mukadzab, pemengah, penipu, pembohong. Jadi situlah kira-kira gitulah. Nah, ya, si Ahmad itu terlalu cantik namanya. Jadi maka kadang-kadang saya tanyakan jamaah saya, apalah arti sebuah nama. Contoh Pak, kita sering menyebut burung gereja. Setelah saya amati, saya selidiki, itu burung gereja lebih sering di masjid daripada di gereja. Tapi orang menyebutnya burung gereja, tidak pula burung masjid. Jadi Bapak Ibu, biasanya aliran-aliran sesat ini selalu memilih nama-nama yang baik. Maka intisarinya seringkali indah kabar dari rupa. Indah kabar dari rupa. Jadi kedua-duanya dalam hal yang sama. Maka dia menjadi kiadah diharamkan oleh pakar dan dijatuhkan hukuman. Lalu Musaddiq apa? Siapa ini mukadzab inilah, ya, si pendusta ini, si nabi palsu ini punya murid kepercayaan namanya si Mahful Tumanuruk, yang juga merupakan ketua Al-Qiyadah Al-Islamiyah bagian Sulawesi. Inilah yang dilatihnya menjadi kepercayaan dia untuk mendirikan Gapata. Jadi orangnya mungkin Bapak kenal ya orangnya ya, yang namanya si Mahmud ini orangnya seperti ini. Oh saya bukan ya, tadi sudah ada saya tunjukkan slide-nya tadi. Ya, orangnya tidak menunjukkan bahwa dia itu ahli agama, memang pernah belajar di Egen Ciputat. Tetapi dari orang-orang yang pernah ketemu dengan dia menunjukkan bahwa dia bukan seorang dakwah, bukan seorang dakwah. Nah, itu hubungannya Pak, kalau yang berhubungan dengan. Nah, apa tindakan MUI? MUI pusat sedang mengkaji, melakukan penelitian, dan insya Allah di bulan 2 ini akan keluar fatwa tentang Gapata. Nah, apa yang dilakukan oleh MUI Dumai? MUI Dumai melakukan acara ini Pak bersama dengan PMD. Dan insya Allah serial ini barulah di rumah yang ada yang seperti ini Pak. Jadi dengan segala keterbatasan kita mengajak masyarakat untuk sama-sama, ini agama kita, tanggung jawab bersama, tidak tanggung jawab MUI. Kalau tanggung jawab MUI nanti MUI aja yang masuk surga. Kalau tanggung jawab PMD aja yang masuk surga. Tapi kalau tanggung jawab bersama, maka semuanya masuk surga. Nah, ini nanti Syiah dengan kekuasaan. Saya ada ingin saya tambahkan pada Syiah ya Pak. Mungkin tadi Pak Muhammad lupa membahasnya. Ada satu hal dalam Syiah ini tidak disebut Syiah, kecuali dia mengamalkan ini, namanya taqiyah. Ya, poin ke-11 kata Muhammad. Mungkin karena waktu tadi. Taqiyah itu apa? Sifat pura-pura. Jadi kalau dia masih belum kuat, dia minoritas, dia sendiri di kampung itu, ada sholat Jumat sama dengan kita Pak, dan dia ngaku ahli sunnah. Atau kalau dia belum punya puasa, dia sama dengan kita, namanya taqiyah. Tapi kalau sudah ramai, nampaklah
Jadi sama, tidak Kristen kalau tidak ada Trinitas, tidak Syiah kalau tidak ada Taqiyah. Nah, semuanya dihubungkan dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, yang sekarang berada dalam gaib. Siapa yang mendapat informasi dari imam ini? Itulah yang disebut ayatullah tadi. Dapat informasi dia, wangsit dari ini. Maka semuanya sudah diketahui. Nanti akan dibahas lanjut oleh Pak Musomad. Nah, umat terbagi 72, ini kaplingnya Pak Musomad. Kemudian, mengapa pemerintah berbeda sikap ketika menghadapi Syiah dengan Fatah? Ya, seperti kata Pak Musomad tadi, Syiah ini orangnya pintar-pintar loh Pak. Bapak-bapak kalau membaca buku karangan Syiah itu luar biasa, terutama karangan misalnya bukan Jalaluddin Pak, ada satu yang ilmuwan yang ternama itu, misalnya Ali Syariati, sangat bagus. Ada satu lagi yang menulis Young Muslim and New Generation, itu bagus sekali pendekatan-pendekatannya. Pendekatannya tasawuf rasional, tapi sebenarnya Syiah. Sebagian Syiah hari ini pendekatannya sudah mulai memakai baju tasawuf. Kalau dulu tidak, maka sebagian daripada aliran-aliran zikir itu jelmaan pendekatan baru daripada Syiah. Tetapi seperti Bapak lihat gambar-gambar tadi, itu ada yang pukul-pukul, ada yang siksa-siksa diri, ya. Nah, itu adalah di antara tanda-tandanya. Kemudian bagaimana dengan teks yang dirubah? Ini kejadiannya di Padang Lawas itu Pak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kalau tidak silap, buku teks anak pelajaran SD susunan Nabi dirubah. Ini sama dengan ayat yang dibacakan oleh Farid kita tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Jadi musuh-musuh Islam itu tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Islam. Saya melihat Kafatannya dan yang lain-lain, ini adalah tujuan pengantara. Kalau kita haji itu ada namanya embarkasi pengantara. Misalnya kita kan sekarang kami sedang berusaha di Pak Provinsi, bagaimana Pekanbaru menjadi embarkasi pengantara. Artinya nanti jamaah haji kita dari rumah ini ke Pekanbaru, check-innya di Pekanbaru, langsung sampai ke Batam, tidak pergi mengasrama lagi, langsung naik pesawat, langsung terbang. Itu tujuannya namanya terminal pengantara. Maka saya melihat ini Gavatar ini adalah destinasi pengantara. Pada tujuan akhirnya saya melihat ada satu agama yang mereka tuju selain Islam. Karena orang Islam kalau dimurtadkan gak mau, tapi kalau dibilang kembali ke agama yang asal, billah Abraham mau. Tapi pada akhirnya dengan dalil-dalil dari kitab-kitab yang mereka rujuk, saya lihat ada satu tujuan akhir yang akan dituju. Kemudian bagaimana dengan peran Kementerian Agama? Saya pikir ini sudah di tingkat pusat sudah dibicarakan, ya, bahwa Menteri Agama yang baru juga menyadari bahwa Kementerian Agama perlu lebih banyak bertindak dalam membina umat ini, sehingga tidak hanya fokus kepada bidang administrasi urusan agama. Saya sangat terkesan dengan komentar sahabat saya, yaitu kemenang kita di Dumai dulu, namanya Pak Zul. Terakhir saya bertemu di Pelalawan dalam sebuah acara, beliau mengatakan begini, ya selalu panggil saya Pak Kiai. Menurut saya Islamnya seorang kemenang itu tidak selesai kalau hanya teken saja, teken surat ini, teken surat ini, antar haji, dia sudah haji, dia sudah umrah. Kalau masih kemenang seperti itu, katanya ini masih masuk neraka. Jadi gimana yang masuk surga? Saya bilang, kemenang yang masuk surga ini dari kata-kata Pak Dul adalah seorang kemenang yang bukan hanya soleh untuk dirinya, tapi dia bertanggung jawab untuk mensolehkan masyarakat yang berada di wilayah daripada tugasnya. Itu menurut Pak Dul dan saya setuju dengan itu. Dan kita berharap nanti kemenang mulai dari pusat sampai ke bawah, orientasi berpikirnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Dul tadi. Kemudian bagaimana dengan orang sekelas Quraisy Syihab dari Ibu ini ya bisa masuk ke Syiah. Saya juga tidak berani mengatakan dia Syiah atau tidak, ya.
ketika sudah terpojok pun dia mengatakan dia tidak siap, karena ada takiyah boleh kepura-puraan. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa kita namanya kemunafikan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bayangkan seorang dekan yang teman saya itu saya wawancara. Saya ini keturunan Nabi. Kenapa? Nama saya Syarif. Katanya, ya kalau di Kalimantan yang mengaku keturunan Nabi itu namanya dimulai dengan Syarif. Ya, bukan hidup seperti saya. Kalau saya Lukman Syarif. Saya pun heran dulu kenapa di belakang di depan. Kalau di daerah lain ada nanti nama-nama lain. Tapi kalau di Kalimantan itu buat Syarif. Ya, ini pengakuan mereka keturunan Nabi. Anaknya Syarifah kalau yang perempuan. Jadi saya tanya, kalau anak bapak bertemu dengan dua pasang jodoh, yang satu bukan dari keturunan Nabi sebagaimana keyakinan bapak, orangnya soleh, taat beragama, bekerja dengan baik, hormat orang tua, yang satu lagi yang keturunan Nabi tapi tak sholat-sholat, selalu mampu-mampu, tak bisa baca Quran, selalu berjudi dan rajin berzina, bapak pilih mana? Dekat ini. Jawabannya apa? Saya pilih yang keturunan Nabi, Ahlul Bait. Kenapa? Sejahat-jahatnya pasti masuk surga. Yang bukan keturunan Nabi, yang bukan daripada kelompok Syiah tadi itu, sebaik-baiknya pasti masuk neraka. Itu. Nah, maka Ibu ada satu nasihat daripada ulama. Kalau sudah sesat akal, apakah masih bermanfaat baginya seluruh nasihat? Maka oleh sebab itu, di antara tujuan beragama itu adalah menjaga bagaimana akal kita ini tidak tersalah dan tidak sesat. Mungkin itu dari saya. Silakan ditambahkan oleh Pak Rusman. Baik. Orang menyikapi Syiah itu terbagi tiga. Yang pertama, dia ikut Syiah. Itu bagi tiga kelompok. Bapak lihat saya tulis tergambar. Ikut dia Syiah. Sekolah ke Iran, belajar ke Hausa, memang ikut Syiah. Jalaluddin Rahman Haidar Bagir yang punya penerbit Al-Mizan, memang Syiah. Yang kedua, dia toleran terhadap Syiah. Saya Tahir Siraj, Quraisy Shihab, dia buka keran besar-besar. Syiah itu baik, Syiah itu toleran. Yang ketiga, menolak Syiah. Idrus Ramli, Habib Zaid Al-Ka'ab, kemudian Farid Oqbah, itu menolak. Jadi tiga kotak inilah sikap orang Indonesia ketika Syiah itu datang. Ini kata Habib Zaid Al-Ka'ab yang kita undang beberapa bulan lalu ke Masjid Agung An-Nur. Kenapa mereka tertarik ikut Syiah? Pertama, diundang, ditamasyakan keliling Iran jalan-jalan untuk melunakkan hati. Mereka tahu orang Indonesia itu paling suka jalan-jalan gratis. Dia tidak ingin Ustaz itu jadi Syiah. Nah, kalau di bawahnya kami berdua ini jalan-jalan, insya Allah kami tak Syiah. Tapi setelah pulang itu, kalau mulut berisi air, payah mau cakap. Mana contohnya? Kenapa kuat? Karena belum berisi air tersebut. Dua, kalau dia punya yayasan, pondok pesantren, dibantu. Santri pesantren Jamaah Tabligh Kiai Haji Almarhum Uzairan ngaku ke saya, pernah orang Syiah itu datang, Pak Ustaz mau nawarkan bantuan, tapi almarhum Kiai Haji Uzairan tegas, kami tidak mau terima bantuan Syiah. Setelah itu kami diintimidasi, dapat ancaman pondok tahfiz Quran dan hadis yang ada di Pulau Jawa. Jadi yang tegas menolak. Bapak Ibu bayangkanlah, pondok pesantren susah, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segar nanti tak mau. Tiba-tiba datang hujan duit dari Iran, siapa yang tak mau? Ditambah lagi nikah kontrak, nikah Quran, luar biasa. Yang punya penerbit buku dibantu. Ini analisa. Ini pendapat saya, pendapat saya. Dr. Sulaiman Fahad, anggota Ayub. Apa kata dia? 90%
syiahisasi, mensyiahkan Ahlus duit. Kemarin dipanggil orang Syiahnya obat, orang Indonesia disekolahkan di Iran, setelah pulang jadi Ustadz Syiah obat, diundang ke MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, MIUMI, diundang dalam acara semua tokoh Syiah Indonesia, suruh dia presentasi. Apa katanya? Saya pulang dari Iran jadi Ustadz Syiah di Indonesia, kaya raya, duit banyak, bermiliar-miliar tabungan saya. Begitu saya tobat keluar dari Syiah, besoknya saya cek nol, kosong. Bisa ditariknya, tengok teknologi Syiah canggih, bisa ditariknya duit tabungan itu. Makanya kalau ada Ustadz Syiah mau tobat, ambil dulu duitnya baru tobat. Ini pelajaran yang mau saya kasih tahu, mana tahu yang pura-pura datang mau tobat, setelah acara ini tobat, ambil dulu duit baru umumkan tobat. Jangan tobat duluan, ini kesal habis duit, bisa ditariknya. Ini tentang masalah ibu, pertanyaan ibu. Selanjutnya ini hadisnya, bicara hadis, ini hadisnya. Iftaraqatil Yahud, orang Yahudi terpecah menjadi 71. Waftaraqatil Nasara, orang Nasrani terpecah menjadi 72. Wasataftariqu hadhil ummah, ini kata Nabi, hadhil ummah, umat ini akan terpecah menjadi salasah wa sab'in, 73. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Pelajaran pertama, 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi itu maknanya Yahudi 71 banyak, Nasrani 72 lebih banyak, umat Islam 73, perpecahan itu lebih banyak. Itu maknanya ke 71, 73 sama bunyi hadis, orang yang mati syahid akan dapat bidadari 72. Itu bukan angka nominal, maksudnya banyak, unlimited. Itu maknanya. Sama macam bapak merayu ibu, Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Mana pula 1000 tahun? 63 aja dah batuk. Maksudnya lama, itu mana 1000 tahun. 73, golongan ini banyak. Yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Ini makna usul itu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi dia bisa di mana saja. Orang NU kalau ma'ana alaihi wa ashabi ahlu sunnah. Orang Muhammadiyah ma'ana alaihi wa ashabi ahlu sunnah. Orang jamaah tabligh ma'ana alaihi wa ashabi ahlu sunnah. Jadi jangan dikotakan yang masuk surga itu NU, Muhammadiyah masuk neraka. Bukan gitu pemahamannya. Ini organisasi sosial kemasyarakatan. Ini metode dakwah. Yang masuk surga itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang ditempuh oleh aku dan sahabatku. Kafatan tak masuk ke situ karena dia sudah keluar dari manhaj ma'ana alaihi wa ashabi. Syiah, bagaimana mungkin Syiah ma'ana alaihi wa ashabi? Orang dia memaki-maki sahabat, Abu Bakar kafir, Umar kafir, keluar dari ma'ana alaihi wa ashabi. Inilah mana usul itu. Apakah kita ini ma'ana alaihi wa ashabi? Ya, kita berpegang pada Quran, kita pegang pada sunnah, kita menjaga persatuan, hablum minallah, hablum minan nas. Maka kita ini ma'ana alaihi wa ashabi, walaupun ormasnya mungkin beda. Jadi jangan pahami 73, 72 itu ormas. Ini mesti diluruskan. Ini tentang beberapa, saya kira yang lain sudah dijawab oleh Ustaz Lukman Syarif. Wallahu a'lam. Baik, 5 pertanyaan kiranya sudah terjawab semua setelah diuji dan ringkas.